Memasuki musim 2026, perhatian dunia MotoGP tertuju pada dua nama debutan yang sangat berbeda latar belakang. Diogo Moreira, sang juara Moto2 2025, dan Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia WSBK berkali-kali. Banyak pihak penasaran, siapa di antara keduanya yang bakal lebih berhasil dalam musim pertamanya? Legenda MotoGP asal Brasil, Alex Barros, tampaknya sudah punya jawaban tegas. Barros percaya bahwa Moreira punya peluang lebih besar untuk unggul atas Toprak. Mengapa? Baginya, Moreira punya kombinasi bakat alami, kesiapan teknik fisik, dedikasi tinggi, dan mentalitas pantang menyerah, modal penting untuk menghadapi kerasnya MotoGP. Saya merasa dia akan beradaptasi dengan sangat baik di kelasnya. Dan dia akan tampil sangat baik sejak tahun pertama. Barros. Kini, simak uraian lengkap mengapa Moreira mendapat dukungan besar, apa kelebihan dan tantangan yang dihadapi Toprak, serta bagaimana peluang keduanya dalam kompetisi Rookie of the Year 2026. Dari mana mereka datang? Latar belakang jalur menuju MotoGP. Diogo Moreira, dari Moto2 ke MotoGP. Moreira menutup 2025 dengan gelar juara dunia di kelas Moto2, membuatnya menjadi kandidat serius untuk naik ke kelas utama. Dia menandatangani kontrak 3 tahun bersama tim LCR Honda, sehingga debutnya di MotoGP akan berlangsung secara penuh musim 2026. Menurut Barros, Moreira telah melewati masa panjang latihan, mulai dari motocross hingga balap jalanan, pengalaman yang membentuk mental juara dan adaptabilitas, dua elemen krusial untuk naik kelas. Toprak Razgatlioglu, dari WSBK ke MotoGP. Toprak adalah wajah besar di dunia Superbike, 3 kali juara dunia WSBK, berpengalaman menang dan menguasai lintasan Superbike selama bertahun-tahun. Untuk 2026, ia resmi pindah ke MotoGP bersama Pramac Yamaha, bagian dari struktur tim Yamaha, membuka babak baru dalam karirnya. Banyak penggemar dan analis memang menaruh harapan pada Toprak karena gaya agresif dan pengalamannya di motor besar, sehingga adaptasi ke MotoGP dianggap punya potensi tinggi. Dengan latar dan jalur yang berbeda, Moreira dengan jalur natural dari Moto2, dan Toprak dari WSBK, perbandingan di antara keduanya bukan sekadar soal bakat, melainkan juga soal adaptasi, kesiapan, dan kecocokan karakter dengan motor prototipe MotoGP. Kenapa Barros mendukung Moreira? Kelebihan potensi. Beberapa poin utama yang membuat Moreira mendapat predikat unggulan dari Barros. Mental, pantang menyerah. Barros mengenang bagaimana Moreira pernah jatuh di tikungan pertama saat motocross, lalu bangkit dan finish kedua, menunjukkan karakter tak kenal menyerah dan fighting spirit tinggi. Persiapan matang disiplin fisik. Moreira menjalani proses yang panjang, dari latihan muda di Brasil, sistem pelatihan, hingga kompetisi di Eropa. Kombinasi itu membuatnya penuh persiapan sebelum debut MotoGP. Gaya balap adaptif irasional. Menurut Barros, Moreira tidak hanya mengandalkan agresivitas, ia cerdas dalam membaca balapan, tahu kapan mengambil risiko, dan mampu menyesuaikan gaya dengan karakter motor. Kesempatan dan timing tepat. Honda, lewat LCR, menyediakan motor dan platform yang bisa kompetitif. Pada saat persaingan di MotoGP semakin ketat, masuk di era yang memungkinkan Rookie dengan talenta dan kesiapan bisa bersaing sejak awal. Menurut Barros, kombinasi faktor-faktor tersebut membuat Moreira lebih siap dibanding banyak debutan, termasuk Toprak, dan punya peluang besar merebut gelar Rookie of the Year 2026. Kenapa Toprak masih layak diwaspadai? Kelebihan tantangan. Meski Barros condong ke Moreira, bukan berarti Toprak harus dianggap remeh. Berikut kelebihan dan tantangan yang membuat pertarungan ini menarik. Kelebihan Toprak. Pengalaman di motor besar. Sebagai juara dunia WSBK 3 kali, Toprak sudah terbiasa dengan motor Superbike berperforma tinggi, dan punya jam terbang tinggi dalam balapan kelas premium. Gaya balap agresif karisma tinggi. Toprak dikenal sebagai pebalap agresif yang berani mengambil risiko. Karakter ini bisa jadi keuntungan besar di kelas MotoGP jika adaptasinya cepat. Dukungan tim dan mesin pabrikan. Bergabung dengan tim besar seperti Pramac Yamaha, Toprak bisa mendapatkan fasilitas dan dukungan maksimal. Potensi ini bisa membantunya mempercepat adaptasi. Tantangan dan keraguan. Perbedaan karakter mesin gaya balap. Motor MotoGP sangat berbeda dari Superbike, baik dari segi handling, power ban, dan karakter lintasan. Membiasakan diri dari WSBK ke MotoGP bisa jadi proses yang sulit. Beberapa analis memperkirakan adaptasi butuh waktu. Usia dan kurva adaptasi. Dibanding Moreira yang lebih muda dan sudah terbiasa dengan sistem balap yang mengalir ke MotoGP, Toprak datang dari jalur berbeda, kadang gaya agresif bisa jadi bumerang bila tak diimbangi kontrol dan adaptasi.
Pressure ekspektasi dan perbandingan. Banyak orang menjagokan Toprak karena reputasinya, tapi itu juga membuat ekspektasi tinggi. Bila awal debutnya lambat, tekanan bisa besar, sesuatu yang harus dihadapi dengan mental kuat. Prediksi dinamika 2026. Siapa yang lebih unggul? Melihat semua variabel, bakat, kesiapan, tim, motor, pengalaman, prediksi Barros memang condong ke Moreira. Namun pertarungan Moreira versus Toprak tidak akan semata bergantung pada prediksi, melainkan juga adaptasi nyata di lintasan. Beberapa hal yang akan menentukan hasil di 2026. Seberapa cepat Moreira bisa menyesuaikan diri dengan motor MotoGP dan tekanan musim penuh. Bagaimana Toprak mengatasi adaptasi dari Superbike ke prototipe, serta kontrol gaya balap agresif agar tak menjadi bumerang. Performa tim, LCR untuk Moreira, Pramac Yamaha untuk Toprak, setup motor, dukungan teknis, reliabilitas. Faktor mental, konsistensi, adaptasi pada sirkuit, cuaca, ban, dan variabel balap lain. Jika Moreira bisa menjaga konsistensi dan adaptasi cepat sesuai prediksi Barros, kemungkinan besar ia akan memenuhi ekspektasi sebagai rookie sukses, bahkan menyalip Toprak. Namun jika Toprak bisa mentransfer pengalaman WSBK dengan tepat dan cepat beradaptasi, persaingan bisa jadi sangat ketat, dan kita bisa menyaksikan duel debutan yang menarik di 2026. 2025 adalah tahun yang emosional bagi Marc Marquez. Setelah meraih predikat juara dunia musim ini, dengan dominasi luar biasa di lintasan, nasib berkata lain, cedera berat pada bahu kanan akibat kecelakaan di seri MotoGP Indonesia 2025 memaksanya melewatkan 4 seri terakhir serta tes akhir musim. Namun kabar terkini membangkitkan optimisme. Cedera yang sempat membuat fans khawatir kini menunjukkan perkembangan positif, dan Marquez menyatakan siap kembali menggeber Desmosedici di tes pramusim 2026 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Cedera dan proses pemulihan, dari operasi ke senyum kembali. Setelah kecelakaan di Mandalika, bahu kanannya menjalani operasi, dan Marquez harus memakai penyangga selama sekitar 5 pekan. Kini, kondisi bahunya membaik, perlahan bisa digerakkan kembali, dan ia sudah melepas alat penyangga. Bahu saya baik-baik saja, perlahan ada progres karena ini pemulihan yang harus dijalani dengan hati-hati. Sekarang mulai bisa bergerak, ujar Marquez terkait cederanya. Langkah ini menunjukkan sikap bijak, tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu dengan terburu-buru kembali ke lintasan. Kali ini, prioritas adalah benar-benar pulih sebelum kembali tampil. Tes pramusim Sepang 2026, momen kebangkitan. Keputusan Marquez siap ikut tes pramusim memberikan sinyal kuat bahwa dia ingin masuk ke musim baru dalam kondisi fit. Bagi tim Ducati Lenovo Team dan pabrikan Ducati, kehadiran Marquez pada tes Sepang bukan cuma soal performa, melainkan juga soal psikologi. Setelah optimisme tinggi di 2025, tim butuh konfirmasi bahwa rider andalannya siap kembali, sebelum memasuki musim baru dengan harapan tinggi. Bagi Marquez sendiri, ini adalah kesempatan untuk membalikan page, dari musim yang penuh drama, ke semester baru di mana segalanya bisa dimulai dari awal, dengan tekad, motivasi, dan semangat yang telah diasah. Kenangan 2025 beban juara, tekad untuk bangkit. Momen cedera datang di saat terbaik sekaligus tersulit. Setelah sukses gemilang dan mengunci gelar, kecelakaan di Mandalika membuat ia absen di sisa pekan balapan dan juga tes akhir musim. Situasi itu ikut mengganggu rencana tim dalam mengembangkan motor untuk musim depan. Tim kehilangan input dari pembalap utama mereka pada fase penting. Kini, dengan niat kembali di tes Sepang, Marquez akan berkata, "Saya belum selesai." Ini bukan sekadar comeback fisik, tapi juga pembuktian bahwa cedera tidak akan memadamkan ambisi, bahwa status juara bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Apa artinya bagi penggemar MotoGP 2026? Harapan kembalinya sang bintang, fans Ducati dan MotoGP bisa bernapas lega, figur penuh agresivitas dan determinasi kembali ke lintasan. Dinamisnya kompetisi, dengan Marquez fit kembali, persaingan di 2026 diprediksi makin sengit. Semua pebalap elit bakal waspada saat Ducati melepas Marquez di Sepang. Semangat pemulihan profesionalisme, kisah Marquez menjadi cermin bahwa di balik glamor dan kemenangan, ada risiko besar, dan juga keberanian untuk bangkit dengan tepat waktu. Marco Bezzecchi adalah pembalap MotoGP yang tahun ini naik daun bersama tim Aprilia Racing. Bos Aprilia, Massimo Rivola, memberi janji kepada Bezzecchi, jika ia bisa menang 3 kali, ia boleh membawa pulang motor prototipe RSGP ke rumahnya. Bezzecchi memenuhi janji itu, dan Rivola pun tertawa sambil bertanya, "Setelah motor itu, berapa lagi motor di rumahmu?"
menunjukkan bahwa rumah Bezzecchi bakal penuh motor kalau tren kemenangan terus berlanjut. Kisah di balik taruhan motor hadiah. Musim 2025 memang luar biasa bagi Bezzecchi. Di tengah situasi sulit untuk tim, performanya konsisten, podium demi podium, hingga kemenangan. Menjelang final musim, dia menegaskan kepada Rivola, "Kalau saya bisa menang 3 balapan, berikan motor itu ke saya." Dan benar saja, setelah menang, motor prototipe pun resmi jadi miliknya. Rivola pun memberikan komentarnya dengan candaan, "Kalau Bezzecchi terus menang, rumahnya bisa penuh motor." Kalimat itu mengundang senyum dan jadi highlight dari kisah ini. Kilauan mengapa ini penting, lebih dari sekedar motor. Motor prototipe bukan motor biasa, ini adalah simbol kepercayaan tim terhadap kemampuan pembalap. Hadiah ini menunjukkan bahwa Aprilia yakin dengan potensi Bezzecchi. Bagi Bezzecchi, hadiah ini bisa jadi motivasi tambahan, bukan cuma untuk menang, tapi menjaga konsistensi supaya koleksi motor di rumah makin banyak. Secara simbolis, cerita ini menunjukkan sisi manusiawi dari dunia MotoGP, persaingan, janji, hadiah, dan humor. Tidak selalu soal podium, kadang, cerita kecil seperti ini yang justru resonate ke fans. Apa selanjutnya? Dengan motor prototipe sudah di rumah, Bezzecchi sekarang punya kenang-kenangan konkret dari musim luar biasa. Bukti bahwa kerja keras dan konsistensi bisa membuahkan hasil nyata, lebih dari sekadar trofi. Tapi pertanyaannya tetap, apakah musim depan ia bisa menang lebih banyak lagi? Dan, rumahnya benar-benar penuh motor, seperti lelucon Rivola? Semua mata pasti akan tertuju padanya. Ducati kini berada di persimpangan penting dalam pengembangan MotoGP-nya. Banyak suara, mulai dari mantan kru senior hingga komentator teknis, menyoroti sebuah dilema kunci. Bagaimana merancang motor yang bisa optimal untuk pebalap utama seperti Francesco, Pecco, Bagnaia dan Marc Marquez, tanpa mengurangi keunggulan dan rasa percaya diri yang dimiliki Alex Marquez. 1. Latar belakang masalah. Performa Bagnaia tertekan. Bagnaia selama ini dikenal sangat sensitif terhadap karakter motor Ducati. Namun, musim ini ia kerap mengeluhkan bahwa Desmosedici EP miliknya belum memberikan feeling di bagian depan, terutama saat pengereman dan masuk tikungan. Spesifikasi mesin berbeda. Untuk musim 2025, Ducati dikabarkan memberi spesifikasi mesin berbeda kepada Marc Marquez dan Bagnaia, sementara Alex Marquez mendapat setup yang sedikit berbeda. Ini seolah membuka kemungkinan motor spesial untuk Marc dan Pecco, dan memunculkan kritik soal keadilan dalam tim. Tekanan dari dalam. Mantan kepala kru MotoGP, Ramon Forcada, menegaskan bahwa Ducati harus sangat berhati-hati. Menurutnya, pengembangan pada motor pabrikan untuk Marc dan Bagnaia tidak boleh membuat Alex kehilangan feeling yang selama ini dia punya dan bisa jadi kekuatan utamanya. 2. Saran penting. Motor 3 dimensi Ducati. Berdasarkan sejumlah analisis, berikut strategi yang disarankan agar Ducati bisa menjaga keseimbangan antara 3 pebalap utamanya. Desain fleksibel. Ducati disarankan mengembangkan motor dengan karakter dasar yang fleksibel. Artinya, tim insinyur bisa menyetel bagian-bagian penting, seperti geometri rangka, swing arm, atau setup bagian depan, agar cocok dengan gaya masing-masing pebalap. Dengan pendekatan modular seperti ini, motor bisa berubah wujud tanpa harus membuat 3 mesin sama sekali berbeda. Fokus pada keseimbangan dinamis. Untuk Bagnaia, yang sering mengeluhkan kurangnya feel di depan, Ducati bisa memperdalam riset geometri rangka dan suspensi agar memberi injek rasa stabilitas saat braking dan manuver tikungan.